siapa pemilik kamera canggih ini sama Bu Rosa. Bu Rosa apa kabar? Baik, terima kasih. Jadi ini membuktikan bahwa memang betul female. Padahal tadi datang pakai masker yang kumisan. Nah, Bu Rosa, saya mau nanya nih. Saya kan tahu Bu Rosa itu masuk PAF sekitar tahun 2000 berapa? 2008, 2009. 2000. Kalau PAF 2010. 2010 ya? Ya. 2010. Dan tadi juga sempat ngobrol-ngobrol, bukan tadi, udah lama gitu. Bu Rosa ini berganti-ganti, pakai alatnya ganti-ganti segala macam. Dan seingat saya pernah jadi juri foto Bu Rosa waktu lomba foto bulanan. Foto Bu Rosa tuh makro. Betul. Makro semua. Betul. Nah, sekarang saya lihat foto Bu Rosa tuh banyak yang ada streetnya, ada human interestnya, ada travel. Bisa cerita nggak kenapa sih berganti dari yang tadinya makro, kan makro kecil tuh, nah sekarang jadi gede gitu. Kalau makro itu pertama saya belajar, saya bertemu dengan teman-teman yang baik sekali. Mereka memperkenalkan saya pada dunia makro. Jadi pertama belajar tuh saya masih blank, nggak tahu apa-apa. Ada temen dari grup HFB, Hobi Foto Bandung. Mereka ngajak saya untuk hunting makro. Di mana? Di Bandung? Di Bandung. Nah, waktu hunting makro itu saya dikasih pinjem lensa oprekan. Jadi dari lensa yang udah rusak diambil lensanya, ditempel pakai karton di depan. Dan saya disuruh coba untuk belajar. Di situ saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Dunia makro yang binatang-binatang yang sangat kecil yang biasanya kita nggak tahu seperti apa detailnya. Itu kita bisa lihat faset matanya. Di situ kita bisa merasakan keagungan. Ya, betul. Sang Pencipta. Betul, ya. Betul. Berapa lama main di makro waktu itu? Ada setahun, 2 tahun? Ada 1 tahun gitu, ada 1-2 tahun ada. Terus kenapa tiba-tiba pindah ke human interest? Kalau dibilang pindah sebenarnya enggak. Kebetulan saya senang sekali traveling. Oh iyalah, pasti kelihatan. Yang kalau traveling ya kemana-mana, apa aja difoto, dari landscape, dari orang, dari macam-macam. Apalagi waktu itu pertama kali belajar foto itu saya bergabung di photographer.net. Kadang-kadang dapat ajakan hunting. Kalau kita pergi hunting, ya apa aja yang ada kita foto. Tapi di sela-sela hunting begitu masih kangen motret makro nggak? Sangat. Ada aja tetap yang difoto makronya? Iya. Sampai sekarang? Sempat berhenti beberapa tahun karena lensa makronya rusak. Bukan karena objeknya nggak ada ya? Karena lensanya rusak. Tapi sekarang saya mau mulai lagi untuk foto makro. Untuk foto makro? Iya. Sering ikut lomba setahu saya dan sering menang juga. Kebetulan. Oh, kebetulan. Nah, kalau buat ikut lomba, Bu Rosa tuh tipe yang kalau kemarin kan kita ngobrol sama Om Edo nih. Om Edo tuh kalau ikut lomba dia biasanya dia lihat dulu susunan jurinya siapa. Begitu tahu, dia mulai cari tahu karakter apa yang disukai sama jurinya, baru dia berjalan motret sesuai yang selera juri. Nah, kalau Bu Rosa ada tips and trick biar bisa menang foto gitu? Nggak punya tips and trick. Karena saya sampai hari ini nggak pernah tahu juri ini karakter fotonya begini, saya nggak pernah memperhatikan itu. Tidak pernah peduli juga. Jadi apa yang saya masukkan dalam suatu lomba, apa yang ada di feeling saya kira-kira, foto ini. Jadi nggak tahu juga kalau juri ini karakternya, kayaknya harus foto yang ini, nggak pernah kepikiran ke sana. Dari mana sebenarnya belajar fotografi?
Kalau ngomong dari mana, awalnya itu karena marah. Asik. Nah, ini yang kalau perempuan marah hati-hati aja pokoknya. Tapi marahnya positif Marahnya kan? positif. Iya, dibawa positif. Karena tahun 2007, bulan 7, tanggal 7, tahu sendiri dong, harinya, Ya. tanggalnya bagus. Jadi semua berlomba-lomba untuk mengadakan pernikahan pada tanggal tersebut. Salah satunya teman baik saya. Kebetulan waktu itu saya lagi seneng belajar video pakai handycam. Saya menggabungkan antara video dan foto dan semua belajar otodidak. Saya bilang sama teman saya, setelah kamu mendapatkan foto dari fotografer, tolong kasih saya, karena saya ingin memberikan suatu hadiah yang spesial buat kamu. Saya wawancara teman-teman deket, bagaimana kesan dan pesan mereka untuk mempelai. Ya. Waktu saya menerima hasil fotonya, semua foto tuh under 3-4 stop. Walah, siap. Kecuali yang di album. Ya. Dari filenya sebuah under. Kalaupun ada yang terang sangat sedikit, dan itu pun seperti ada kabut putih. Dari situ saya mencoba membetulkan. Saya belajar otodidak, beli buku Photoshop, sambil buka buku sambil coba, sambil buka buku sambil coba. Sendiri gitu. Sendiri. Wow. Untuk membetulkan. Waktu dibetulkan lumayan. Kalau sekarang mungkin jauh lebih bagus karena lebih mengerti ya. Kalau dulu kan karena sambil buka, tapi masih bisa dibetulkan walaupun tidak sempurna. Karena itu saya merasa fotografer ini keterlaluan. Pernikahan itu kan kita nggak mungkin diulang. Betul. Atau gimana ya, berapa biayanya. Setidaknya berikanlah, kalau memang udah under ya coba betulin dong. Tapi ini dia berikan begitu saja. Saya merasa fotografer ini tidak bertanggung jawab. Dari situ karena marah itu saya terpacu untuk belajar. Waktu itu saya malah dalam hati saya bertekad, suatu hari kalau saya sudah pintar, saya mau cari fotografer itu. Dan saya bilang makasih ya. Gara-gara itu akhirnya jadi. Iya. Jadi bisa. Gara-gara itu saya belajar. Iya, betul. Itulah hebatnya perempuan. Kalau laki-laki udah didatengin beda lagi ceritanya itu. Kan belajar motret, belajar bela diri nanti. Nah, saya ingat datang di PAF sekitar 2010, masuk lomba bulanan makro, terus nggak lama kemudian juga beberapa kali sempat bukan merajai gitu ya, meratui lomba bulanan PAF. Saya ingat banget zaman saat itu waktu masih ada almarhum Pak Setiadi. Betul, Om Setiadi Tansil. Nah, sempat jadi panitia base collection juga gitu kan. Dan sempat hilang, tapi fotonya tetap eksis. Foto-foto luar semua. Udah mampir ke berapa negara memang? Aduh, kalau ke berapa negara saya nggak pernah ngitung sih. Tapi memang kebanyakan sih daerah Asia. Kebanyakan daerah Asia. Dan kebetulan saya termasuk yang suka alam liar, bukan yang mall atau apa gitu ya. Jadi kalau saya pergi ke satu negara, misalnya ke daerah terpencil, malah itu tantangan buat saya lebih suka ke daerah yang seperti itu. Bukan shopping gitu intinya. Ada nggak tempat favorit di negara mana gitu yang Bu Rosa paling suka? Kalau dibilang saya cukup sering ke Cina. Daerahnya banyak banget. Ya, karena Cina itu cukup bagus menurut saya, mau landscape-nya, mau human interest-nya, apanya cukup bagus. Di luar itu saya senang ke daerah yang masih nggak terlalu banyak dieksplor, kayak Mongolia. Ke Mongolia pun saya ke pedalamannya, yang kadang-kadang untuk ke satu tempat harus naik kuda pulang pergi 3 hari. Wah, ibu kan perempuan, ya iyalah ibu perempuan ya.
Ini ada kendala nggak? Kan pasti kan pergi bareng-bareng nih Bu sama grup laki-laki gitu kan. Nah karena perempuan nih ada kendala nggak sih? Beruntungnya enggak. Beruntungnya enggak ya? Ya, kayak pergi ke Mongolia waktu itu 38 hari. Wah, Ya, itu maksudnya tidak di Mongolia saja, muter ya. perjalanannya gitu ya. Totalnya tuh 38 hari. Kesulitan kalau pergi sama perempuan lagi kalau yang lama begitu memang ada sedikit kesulitan. Kadang-kadang ada yang tidak bisa meninggalkan keluarganya, Ya. suami atau anak. Jadi ya kadang-kadang banyak juga dengan teman-teman laki-laki atau gimana. Tapi saya cukup beruntung teman-teman saya itu semua baik, menghormati saya. Ya, seperti itu. Paling jauh pernah kemana Bu? Nggak jauh sih, masih daerah Asia. Itu mah jauh Bu, nggak bisa pakai Gojek. Mongol berarti paling jauh? Nggak juga, ada yang lebih jauh? Saya pernah kemana ya? Mongol, Tibet, Vietnam, yang seperti itu kayaknya nggak terlalu jauh semua ya. Kalau daerah luar Asia gitu kayak belum. ke Eropa, motret apa? Belum. Apa namanya sih? Aurora. Belum. Biaya mahal. Tapi pengen ke sana. Pengen banget. Kalau disuruh milih nih ke Eropa sama ke Asia. Sebenarnya kalau uangnya mencukupi ya, itu kan masalah budget ya. Kalau budgetnya ada, ya nggak ada salahnya juga. Cuman kenapa saya banyak ke Asia? Karena terbilang tidak terlalu mahal. Apalagi saya ini kalau pergi, kebanyakan semua saya arrange sendiri. Perjalanannya, jadi saya tidak pakai tour, tidak pakai itu, tapi saya benar-benar pergi sendiri. Pergi sendiri? Maksudnya diatur semua sendiri? Atur sendiri, dan teman-teman yang ikut biasanya ya mereka ikut apa yang saya atur gitu. Tapi mereka juga maksudnya ya maunya gimana kita ngobrol sama-sama. Ada tempat favorit dong berarti kalau gitu? Yang Bu Rosa beberapa kali gitu ke sana karena ingin mengulang, ada nggak? Kalau dibilang paling sering mengulang ya ke Cina sih sebenarnya. Kebetulan ada beberapa yang saya pergi karena mengantar. Jadi karena saya senang traveling, waktu dulu saya sering traveling sendiri kemana-mana. Begitu foto keluar teman-teman suka tanya, aduh bagus itu di mana? Saya bilang di sini. Habis berapa? Murah, cuma segini. Dia bilang, wah murah banget ya. Lain kali kalau pergi, tolong ajak saya. Nah, lama-lama teman kadang-kadang bilang, tolong dong bikinin rute untuk pergi kemana gitu. Itinerary-nya semua ya, dan lain-lain. Saya kadang-kadang bilang, saya bukan guide. Saya tidak punya ilmu itu. Cuman karena saya senang backpackeran aja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti yang saya pergi ke Tibet, itu saya belum pernah ke Tibet, tapi mereka meminta saya untuk menemani pergi ke Tibet. Berapa lama waktu itu di Tibet? Kalau di Tibetnya sendiri cuma 10 hari, tapi perjalanan dan keliling daerah Cina apa itu totalnya 1 bulanan. Total 1 bulan Bu? Iya. Muter-muter gitu doang? Iya, muter. Nah, kalau berarti kan banyak nih foto-fotonya Bu Rosa nih. Banyak. Udah banyak banget kan? Banget, tapi banyak yang hilang juga. Hilang kenapa Bu? Saya pernah pergi mau keliling Cina 2 bulan waktu itu. 2 bulan? Ya. Saya bawa hard disk karena saya pikir saya pengen juga foto-fotonya saya simpan di hard disk, dan beberapa mungkin waktu itu saya lagi rajin ikut lomba. Jadi saya pikir ada apa nanti saya dari situ bisa kirim gitu. Ternyata perjalanan baru dari Jakarta sampai Singapura, begitu turun di Singapura tuh koper 1 hilang. Termasuk hard disk saya karena barang yang saya buat ke ini udah lebih dari 7 kilo. Mau nggak mau terpaksa harus masukin karena saya kan udah bawa kamera dan lain-lain. Dan tripod yang tadinya saya mau taruh di kabin tidak boleh karena si tripod itu melebihi panjang koper. Akhirnya
di wrap plastik itu di luar koper. Mungkin yang ngambil lihat itu ada tripod, dalamnya kamera mungkin, dipikirnya begitu. Jadi begitu sampai Singapura sudah hilang satu koper. Ya, Iya. ya itu musibah sih ya. Musibah. Apa aja bisa terjadi kalau kita Betul, jalan-jalan betul. keluar. Dan nggak punya backup. Tapi dah mau nggak mau tetap harus lanjut perjalanan kan. Iya betul. Nah kalau kedepannya ada rencana pameran? Pengen sih, cuman masalah utama saya adalah banyak foto-foto saya yang file high-res-nya itu sudah tidak ada. Kesulitan saya itu, banyak yang minta, tapi saya bilang, aduh file high-res-nya nggak ada. Jadi saya harus bisa dibilang mulai dari nol lagi, mulai foto lagi. Gitu. Jadi jalan-jalan lagi ya. Sudah corona mudah-mudahan saya diajak. Nah, ini mah dari pengalaman Bu Rosa sendiri gitu dengan kamera itu kan sekarang makin canggih, teknologi makin wah gitu segala macam. Fitur apa sih di kamera yang Bu Rosa suka pakai? Kalau dibilang fitur seperti Fuji X-T4 ini, yang saya suka adalah di kamera sudah ada stabilizernya. Oh. Dia cukup aman untuk kita foto dan memang kebanyakan saya lebih banyak foto yang tidak pakai tripod. Oh. Jadi itu cukup menguntungkan untuk saya. Ya tapi kameranya memang berat sih. Yang punya juga tinggi gede, ini kalau berdiri badannya saya gitu kalau lihat. Nah, ada beberapa foto Bu Rosa yang saya suka. Ada foto burung itu tuh. Oh iya. Anak burung itu. Anak burung di sarangnya. Iya, dia kan lagi calangap itu apa bahasanya? Lagi mangap gitu kayak nunggu. Itu gimana motretnya Bu? Itu sebenarnya dibilang keberuntungan. Ibu naik pohon? Enggak, itu ada di bawah. Oh itu ada di bawah? Ada di bawah. Kebetulan waktu itu saya dengan teman-teman dari GPA Jakarta sedang hunting foto burung di suatu perumahan. Kita di situ putar-putar tuh udah ada hampir 2 jam. Di mana itu? Di Taman Jeruk. Oh. Daerah Taman Jeruk. Kita putar-putar sudah ada 2 jam. Waktu saya mau motret di situ tuh entah kenapa feeling saya kuat. Saya banyak diam di situ. Teman-teman sudah kembali ke mobil, tapi saya masih entah kenapa saya masih feeling saya cukup kuat daerah sana. Waktu saya mau melangkah, nah itu keuntungan sudah biasa motret makro. Jadi begitu mau melangkah hampir terinjak. Tapi karena saya melihat ada sedikit gerakan, karena terbiasa motret makro kan mata harus cukup jeli lihat gerakan binatang kecil gitu ya. Hampir terinjak saya langsung mundur. Begitu lihat saya kembali ke tempat teman-teman. Saya kasih tahu di sana ada. Saya ajak mereka ke sana. Kita semua sudah siap menunggu. Untungnya sudah dapat yang di dalam sarang itu. Induknya juga sudah datang bawa makanan. Tapi karena lihat banyak orang, dia nggak berani mendekati si anak-anaknya. Kita tunggu beberapa saat. Lama-lama kita bilang kasihan, takut anak burungnya mati ya. Berarti bukan rezeki kita, udah deh kita pulang. Gitu. Tapi Bu Rosa fair loh. Maksudnya kalau banyak orang kalau hunting bareng ngelihat momen malah susulumputan Bu kalau bahasa nggak ngasih tahu gitu. Sendiri aja jepret. Nah nanti di mobil baru orang menang iya siapa nih itu. Itu bedanya perempuan kali ya. Perempuan tuh itu luar biasanya perempuan. Info dari Om Kris, ada beberapa female kan? Betul. Sekarang diakui female. Dulu tidak diakui female. Iya, bahunya kayak cowok soalnya. Ada beberapa female karya-karyanya dikumpulkan, terus mau dibukukan dalam female fotografernya PAF gitu, dan Bu Rosa ini termasuk salah satu yang terlibat di situ.
Ada berapa foto yang masuk ke situ, Bu? Saya beruntung ada 5 foto saya yang terpilih di sana. 5 foto yang dibuat dalam rentang waktu berapa lama? Ya, itu dari pertama saya belajar motret sampai sekarang, tapi yang masih ada file high res nih. Kebanyakan udah nggak ada. Oh ya, udah nggak ada. Ada foto burung ada di situ kan? Ada. Foto burungnya juga ada di situ. Ada foto yang di Tibet atau yang di Nepal itu ya? Di Mongolia, Di Mongolia. Dan di Cina-nya perbatasan Tibet. Oh, Cinanya perbatasan Tibet. Ya. Nah, untuk ibu motret ke sana bersama teman-teman dong, bersama teman-teman. Yang saya tahu kalau kita perdana datang ke satu tempat, kadang kita terkendala sama cuaca, sama segala macam namanya. Untuk ibu, kalau ibu datang ke satu tempat seperti itu tiba-tiba mau motret pagi ya mendung gitu. Ya, kalau saya pergi kemana-mana, karena saya sendiri senang traveling pada dasarnya, jadi kalau saya dapat foto bagus saya anggap bonus. Wih, mantap. Ya, kalau enggak ya sudah, saya anggap saya lagi jalan-jalan. Jadi nggak terlalu kecewa. Itulah perempuannya. Ya, makanya feel fotonya beda kalau perempuan tuh. Benar-benar apa? Pakai hati. Kalau laki-laki kadang pakai emosi. Walaupun nggak semua sih ya. Nah, satu lagi Bu. Tadi kan Ibu ada niatan pengen pameran. Betul. Kalau filenya sudah terkumpul dan lain-lain gitu. Rencana kan Bu Rosa berawal dari makro, terus terakhir sekarang mesti lihatlah foto-fotonya nanti. Sampai landscape-nya asik, human interest-nya juga asik gitu. Kalau Ibu dapat kesempatan untuk pameran dan mampu mengulang lagi momen-momen foto high res yang hilang itu, foto-foto apa yang Ibu pamerkan? Karena saya penyuka berbagai macam genre, otomatis saya akan menampilkan berbagai macam genre. Atau mungkin bikin buku dulu sendirian gitu, Bu? Keinginan itu ada sih, cuman belum terwujud aja karena masih mengumpulkan. Sebenarnya saya beruntung diajak dengan sekelompok teman untuk keliling Indonesia. Tujuannya memotret dan fotonya akan dibikin buku yang akan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Cuman terkendala karena ada corona, jadi terpaksa kita mundur. Oh, jadi belum berjalan? Sudah berjalan baru 2 pulau. Judulnya tuh 111 pulau terdepan Indonesia. 111 pulau terdepan, berarti arah ke utara? Enggak, dari Pulau W sampai ke dekat Papua itu ada pulau kecil di situ akan dijelajahi. Ada nyemplung underwaternya? Mungkin enggak, karena saya belum belajar foto underwater. Karena ngomong ini nih akhirnya saya jadi mau nanya nih. Ibu kan jalan-jalan sering nih ke China, kemana gitu jalan-jalan. Terus kemarin ada project buat keliling Indonesia. Mana yang lebih Ibu suka? Terus terang saya senang sekali dengan Indonesia. Impian saya itu salah satunya keliling Indonesia. Cuman memang terkendalanya ke daerah Indonesia itu nggak murah. Iya. Jauh lebih murah ke luar negeri. Iya, betul sih. Ya. Memang betul. Ya, makanya kalau proyek ini berjalan, itu salah satu impian saya yang terwujud gitu istilahnya. Wah, saya tunggu nih proyeknya nih. Tapi secara objek apa yang Ibu suka di Indonesia dari yang sudah kemarin berjalan itu? Alam. Alamnya, masyarakatnya, kebudayaannya, itu luar biasa. Sebenarnya nggak kalah dengan luar negeri. Iya betul, memang. Kebudayaannya asik banget. Alamnya juga terus terang dengan yang saya pergi ke luar negeri kemanapun nggak kalah. Sangat indah. Iya memang. Itulah makanya kenapa saya cinta negeri ini.
Indonesia tuh luar biasa indah, cuman memang untuk masuk ke sana aksesnya itu memang yang susah kan. Iya. Kita tuh memang aksesnya yang susah. Nah, kalau masalah bahasa, karena ada loh beberapa daerah di Indonesia yang mereka sebetulnya nggak terlalu paham juga bahasa Indonesia gitu. Ya. Dibanding kita pergi ke China, secara bahasa mungkin juga kita terkendala gitu kan Bu. Ya. Menurut Bu Rosa nih, buat seorang traveler fotografer gitu, perlu nggak sih pakai bahasa atau cukup dengan bahasa universal kayak misalnya kita mau makan dengan begini atau kita harus belajar bahasa juga? Mungkin lebih baik kalau kita belajar juga sedikit-sedikit bahasa mereka, karena itu jauh lebih menyenangkan buat orang lokalnya ya. Kayak saya pergi ke Mongol, itu saya sama sekali nggak tahu bahasanya. Tapi waktu dalam perjalanan kalau saya bertemu dengan orang, kadang-kadang kalau sambil makan saya tanya dengan bahasa isyarat apa, dia jelaskan. Saya ulang. Mereka tuh kayaknya senang sekali kalau melihat kita mau belajar bahasa mereka. Sedikit-sedikit sambil saya catat gitu. Kalau ketemu di mana untuk salam atau apa yang universal yang sering kita pakai itu akan saya pelajari. Biasanya begitu. Jadi pada saat saya mengucapkan mereka merasa seperti kita ini sahabat. Betul. Jadi untuk kita memotret atau apa jauh lebih dimudahkan. Kayak saya juga kalau misalnya pergi keluar, kata pertama yang saya cari tahu apa sih bahasa kamu tentang terima kasih gitu. Terakhir nih Bu, ada nggak pesan-pesan Bu Rosa buat teman-teman fotografer, teman-teman PAF terutama yang perempuan untuk bisa menjadi gagah berani seperti apa yang sudah Bu Rosa lakukan? Mungkin ada kata-kata motivasi mungkin? Kalau dibilang kata-kata tertentu sebenarnya nggak ada. Tapi gini deh, kita gali apa yang kita sukai, belajar dari apa yang kita sukai. Kita fokus di apa yang kita sukai. Untuk mendapat foto-foto bagus, otomatis kita perlu jam terbang. Untuk teman-teman PAF, saya sarankan untuk ikut lomba bulanan yang diadakan di PAF. Karena itu sangat-sangat bagus untuk kita belajar. Seperti saya dulu waktu masuk PAF, bisa dibilang waktu itu kebetulan perempuan satu-satunya. Pada saat kita melakukan kesalahan, ada masukan, itu akan jauh lebih menempel di otak kita. Ya, betul. Jadi sangat bagus untuk ikut lomba bulanan untuk melatih kita untuk lebih bagus. Ditambah kita akan berusaha untuk jam terbang kita semakin banyak. Ya, memang salah satu yang luar biasa di PAF itu lomba bulanan memang. Top banget. Semua digembleng di situ akhirnya gitu. Untuk belajar ngomong, belajar menjelaskan, belajar kenapa kamu motret ini? Nah, itu kan itu itulah salah satu yang membuat PAF bertahan sampai sekarang udah mau 100 tahun. Dan saya merasa saya itu maju tuh dari PAF. Saya digembleng abis di PAF. Dan saya bersyukur waktu itu saya banyak dibimbing seperti Om Setiadi dan semua yang senior-senior PAF termasuk Kang Adil yang banyak menggembleng saya. Walaupun kadang-kadang diomelin sih, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi saya banyak ditolong dengan senior-senior semua itu dengan ininya. Itu tugasnya senior Bu, berat jadi senior itu. Tapi justru itu yang membuat kita maju. Iya, betul. Saat kita menerima kritikan, kita mau belajar dari kritikan. Pada saat orang akan selalu ngomong, mantap, bagus. Padahal foto kita jelek, kita tidak akan berkembang. Itu malah menjatuhkan kan? Betul. Gitu. Jadi saya merasa bersyukur sekali di PAF ini. PAF itu sangat mendukung untuk fotografer pemula belajar, karena senior-seniornya nggak pelit ilmu. Ya, betul. Mudah-mudahan di usia yang hampir 100 tahun ini regenerasi PAF tetap ciamik sampai nanti. Jadi
kesimpulan yang saya ambil dari yang tadi saya ngobrol sama Bu Rosa mengawali semua ini dari sakit hati. Intinya kalau Bu Rosa tuh belajar fotografi dari sakit hati, tapi luar biasanya Bu Rosa ini dari sakit hati, Bu Rosa merubahnya menjadi dedikasi sampai akhirnya bisa meraih prestasi, malah mendapatkan banyak sekali apresiasi dari banyak orang. Terima kasih Bu sudah mau berbagi ceritanya. Nanti mungkin kayaknya harus kita ambil satu episode khusus foto-foto Bu Rosa pakai ini nanti. Ibu terima kasih banyak. Atur nuhun. Teman-teman, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita dadah-dadah dulu Bu. Terima kasih. Cus dulu Bu. Cus.